Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ba'd. Baik, pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Rahim Ta'ala yang masih berkenan untuk membimbing kita para guru, para pengajar di sekolah SD Al-Basir dan juga SMP Tahfidz Quran Al-Basirah. Maka sekali lagi kami ucapkan jazakumullah dan juga mengucapkan jazakumullah kepada antum semua para guru yang sudah berusaha untuk tetap menghadiri kegiatan bimbingan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengambil faedah dari apa Ustaz berikan kepada Ustaz supaya dapat bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada pengikutnya setia sampai amal. Dalam kesempatan yang berbagai ini kita insya Allah masih melanjutkan poin berikutnya. Silakan dibaca dulu. Nah, yang berikutnya poin ke-14 yakni at-tamti'. Baik, tamti. Kira-kira kalau tamti dari kata-kata apa ya? Tamatta'a tamattu. Apa tamti dari kata-kata? Kalau tamti dari kata-kata apa tuh? Imtana ayam tadi. Kalau imta'a berarti Taf'ilan. kalau imta'a ada apa? Af'ala. Amta'a imta'a. Gimana? Kasat. Hah? Perhiasan ya? Perhiasan. Ya. Karena kan tanya dari apa? Dari perhiasan. Wajahnya ya. Taf'ilan. Tamti dari apa? Taf'ilan. Dari Matta'a yumatti'u Tamti'an. tamti'an. Ay matta'a itu apa? Hah? Az-zina. Matta'a artinya apa? Nikmati Matta'a itu artinya menyenangkan. menyenangkan Ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu apa? Ayo dong, dunia itu apa? senang Mata'u apa kata? Kesenangan. Cuma perhiasan. Oh, perhiasan. Ad-dunya ya hilyatun. Ini ad-dunya mata'u. Dunia itu apa? Kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia al-mar'atu salihatu, wanita yang salihah. Saya mau tanya, wanita yang salihah itu kayak apa? Hah? Wanita yang salihah kayak apa? As-salihatu qanitatu, terus hafizatun hafizatun bil ghaibi bil ghaibi bima hafizallah hafizahullah, bima hafizahullah. Ya, dari kita di Quran kan ada wanita yang salihah itu adalah yang qanitatu. Apa qanitatu? Yang taat pada siapa? Kepada Allah. Itu langsung suami aja. Udah gak sabar ya. Pengennya langsung suami. Ya, bukannya pengennya langsung taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Baru punya taat kepada siapa?
suami. Kata siapa? Kata Rasulullah. Siapa Rasulullah mengatakan wanita yang bersuami taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada siapa? Suami. Ya qanitatun. Hal ya qanitatun yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suami. Kalau taat kepada Allah ketika suka apa tidak suka? Taat kepada Allah ketika suka apa tidak suka? Suka, tidak suka, taat kepada Allah. Kalau kepada Rasul pada saat suka apa tidak suka? Suka ataupun tidak suka. Taat kepada suami ketika suka apa tidak suka? Nanti begitu tanya begini nggak enak ya. Jangan banyak akhlak. Kepada suami suka ataupun tidak suka, sepanjang suami perintahnya tidak maksiat kepada Khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Kan begitu ya? Baik. Adunya mata'u wa khairu mati'al mar'u. Terus yang keduanya hafidhatun, ya. Hafidhatun bil ghaib bima hafidallah. Ya. Dia wanita yang hafidhat, yang menjaga kehormatannya ketika suaminya apa? Iya, ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Hafidhatun bil ghaib. Hafidhatun bil ghaib bima hafidallah. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-4. As-salihatu qanitatun hafidhatun bil ghaib bima hafidallah. Wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya ketika suka ataupun tidak suka. Khusus suami sepanjang tidak masuk kepada Khaliq. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak. Yang tidak mutlak taat kepada siapa? Ulil amri. Ulil amri dari rumah tangga siapa? Ya, suami, ya kan? Ulil amri dari rumah tangga adalah suami. Ya, sebagaimana rakyat untuk menaruh hormat kepada penguasa, maka istri pun harus diterhormat kepada suami. Begitu. Hafidhatun lil ghaib, menjaga kehormatannya, ya, ketika suaminya tidak ada. Bima hafidallah, dengan apa saja yang sudah Allah jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau perintahnya jangan membuka aurat, dan perintahnya tutupi aurat, larangannya jangan buka aurat. Begitu ya. Perintahnya tutup aurat, ya. Larangannya jangan buka aurat. Di Quran perintahnya apa? Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Wal yadribna, hendaklah dia mengenakan dan bi khumurihinna, kerudungnya, ila juyubihinna, sampai ke kantongnya. Saya mau tanya, kantong perempuan di mana? Di dada apa di pinggir? Kalau di dada cuma sedikit, anak SMA ini. Kalau di pinggir, ibu rumah tangga di pinggir kan, minyak banyak ya di kantong ini. Maka wanita itu kantongnya bukan di depan. Zaman dahulu gak ada SMA, ya. Ya, tapi di mana? Di kantong kirinya. Itulah sebabnya kenapa wanita wajah beda dia khumurihina, untuk menutup aurat dengan cara mengulurkan jilbabnya sampai ke kantong-kantongnya. Di mana? Di kanan kirinya, ya. Makanya jilbabnya panjang sampai sesuai dengan yang tadi. Jadi kalau antum pengen tahu jilbab yang besar, iya, sampai menutupi kantong mereka. Bukan kantong anak SMA di sini dibuka. Karena akhlak SMA kan begitu kan? Kenapa tidak? Bukan itu. Itu mah kantong malu kan? Ya. Kenapa? Karena ada pada tempat yang sangat berbahaya. Ya. Tapi kalau di sini tidak berbahaya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kemudian ketika berbicara tentang menutup aurat, perintahnya wajib dan khumurihinna, mengulurkan khumur, khimar, kerudung, jilbabnya. Kemudian ketika berbicara tentang kehormatan, Allah menggunakan kalimat larangan, wala yubdina zinatahunna,
janganlah mereka para wanita memperlihatkan zinahnya, ya, yaitu perhiasannya. Jadi yang berbahaya itu wanita kalau sudah memperlihatkan perhiasannya. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu, maka hafidhatun lil ghaib bima hafidallah, menjaga kehormatannya dengan cara mengulurkan kerudung atau jilbabnya, dan yang keduanya dengan cara tidak memperlihatkan zinahnya perhiasannya. Seperti itu. Berikutnya artinya kata bahwa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah tadi parameternya taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suami. Ada yang berikutnya adalah kepada yang lainnya. Tentu yang al-aqrab fal-aqrab, kepada mahramnya yang terdekat. Di antaranya adalah kedua orang tuanya dan seterusnya, itu wali. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Dawratul Mar'ah dan di Islahil Mustama, Dawratul Mar'ah fi Islahil Mustama, peranan seorang wanita untuk memperbaiki Dawratul Mar'ah fi Islahil Mustama, untuk memperbaiki masyarakat, maka dikatakan lan tasluha imra'atun illa bil misal, atau lan tasluhu imra'atun illa bil misal. Wanita sampai kapanpun itu tidak akan pernah menjadi solehah kecuali dengan ilmu syar'i. Makanya para ustadzah, para pengajar, ya, yang akhwat, ya harus belajar ilmu syar'i, harus menuntut ilmu syar'i. Karena ada juga pendidik, ada juga ibu rumah tangga, maka harus menuntut ilmu syar'i. Apa tujuannya? Menuntut ilmu syar'i adalah untuk menjaga kesolehan kita. Jangan lupa sholah yang fi nafsi atau fi anfusina, kebaikan pada diri kita. Kalau pada diri kita terkumpul dua hal. Apa itu? Kita senantiasa menuntut ilmu. Yang keduanya adalah kita senantiasa beramal saleh. Itu sangat penting sekali. Komitmen menuntut ilmu dan juga komitmen beramal saleh. Selanjutnya kemudian kembali kepada tadi kita bahas, yakni bahwa yang keempat ini adalah masalah at-tamthiq, ya, yaitu at-tamthiq. Artinya bagaimana kita bikin metode pengajaran dengan metode at-tamthiq. Apa itu at-tamthiq? Yaitu metode yang menyenangkan, sesuatu yang sangat menyenangkan. Maka inilah yang wajib kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu untuk poin yang ke-14, ya, yaitu namanya tamthiq, metode yang menyenangkan. Bagaimana bicara tentang at-tamthiq? Bicara tentang at-tamthiq, ya teman-teman sekalian, para mudaris semua mudarisat yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Maka berbicara tentang persoalan at-tamthiq ini, saya di sini akan menjelaskan kepada antum semua bahwa metode at-tamthiq yang dimaksud adalah, yaitu tadi yang secara bahasa at-tamthiq diambil dari kata mata, artinya kesenangan. Wa huwa kullu ma yuntafa'u bihi, semua yang bisa diambil manfaat, ya. Wa yushiru ila talazzuz wal istimta wal ittiba bi syai'in ma, yaitu mengisyaratkan kepada sesuatu yang lezat, ya, yang istimta, yang menyenangkan, yang intifa, yang bermanfaat bisa dengan apapun. Artinya metode pengajaran kita hendaklah dengan sesuatu yang menyenangkan, ya, dengan sesuatu yang menyenangkan. Saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah, orang Syiah itu mereka bagaimana caranya mengajarkan kepada murid-murid mereka. Kata mereka, kita jangan membuat murid kita ini tersiksa dengan belajar. Justru kita harus bikin murid itu bahagia. Bagaimana caranya supaya bahagia? Ya, mereka diajarkan sesuatu yang apa? Sesuatu yang kira-kira mereka ya bisa mengerti. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa para guru, para asatidzah sekalian, juga ustadzah, juga mudaris-mudarisat, Anda kalau mengajar itu jangan atraksi kepandaian, tetapi Anda dapat mengajar yaitu apa yang kira-kira mereka bisa mengerti, apalagi di zaman sekarang ini.
Karena harus mengerti zaman sekarang ini, maka antum harus up to date. Di antara up to date-nya apa? Yaitu belajar bahasa di zaman sekarang ini. Ya, belajar bahasa seperti orang zaman sekarang. Contoh, man ta'allama lughata qaumin amana makruhum. Barang siapa yang belajar bahasa satu kaum, maka dia akan aman dari makar mereka. Emangnya guru nggak bisa dikerjain sama muridnya? Bisa nggak? Bisa, apalagi zaman sekarang. Antum nggak ngerti kepo, tapi dia ngomongin kepo, bingung apa ya kepo ya? Antum harus cari di Google tuh kepo. Apa itu kepo? Itu lah muncul nantinya kalimat. Antum harus mengerti itu. Ya, bahasa mereka pada hari ini. Saat itu. Yang keduanya, menggunakan bahasa mereka pada hari ini sangat menyenangkan mereka. Jadi ya sekali lah antum ketika mengajar dengan bahasa gaul mereka, boleh apa tidak? Boleh. Mereka senang nggak kalau kita mengerti bahasa gaul mereka? Senang kan? Ya. Kalau kita bilang kamu kepo, mereka tertawa tuh. Kenapa? Lucu kan, orang setua kita ngerti kepo gitu kan. Mereka begitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyenangkan mereka. Saya suka ngobrol sama putri-putri saya, terutama anak saya yang perempuan ini, bahasa gaulnya luar biasa gitu kan. Sampai yang usia kelas 4 SD pun saya kalah bahasa gaulnya sama dia. Tapi saya suka istifadah dari mereka bertiga ini. Ya, coba dengerin suara yang isi kelas 4 ya. Gimana kita ngobrolnya? Saya pengen ngobrol kayak mereka aja, susahnya bukan main. Ya, pengen ngerti bahasa mereka. Nah, di antara at-tamti yang tadi, yaitu semua yang bermanfaat kita gunakan, yakni bertaladud, berlezat-lezat, bersenang-senang, istimta ya. Kemudian isbal ittifaq bisa dengan apa saja yang bermanfaat boleh. Adapun takrif secara istilahi, maka at-tamti adalah tarbiyah Islam adalah istikhdamu wasail tarbi wa tarbi al-masru'ah li ja'li amaliyat ta'allum ya aksara jadban wa mut'atan. Yakni apa katanya? Yakni bahwa yang namanya tamti itu adalah menggunakan wasilah-wasilah yang bersifat at-tarfi. At-tarfi itu perkara-perkara yang menyenangkan ya. Sesuatu yang rileks ya. Sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, dan tarbi masru'ah ya. Juga candaan yang disyariatkan ya, bercanda atau menggunakan apa aja lah ya dari sarana-sarana yang ada, bijak di amaliyat ta'allum dengan tujuan untuk apa? Untuk ya bisa digunakan dalam proses pembelajaran ya. Dan itu akbar zat dan mut'atan, lebih besar ya, menarik perhatian mereka dan juga akan menyenangkan mereka. Umpamanya dengan apa? Ya, dengan alat-alat olahraga, kita kemudian bicara gitu kan. Terus umpamanya kita mengambil ibro dari kenapa sih yang namanya apa? Yang namanya apa yang kecil itu ya sekarang yang namanya futsal ya. Kenapa sih futsal sekian orang ya? Kenapa sepak bola sekian orang? Jadi antum bisa gunakan apa saja. Yang penting sana ada tarfi. Mereka senang, mereka gembira gitu kan. Mereka terhibur gitu. Seperti itu. Makanya demikian dibenarkan. Ya. Tentu saja yakni hal tersebut dengan target supaya mereka suka dengan pengetahuan, supaya mereka suka dengan amal soleh. Contoh umpamanya dulu kan Abu Darda ya, beliau itu kalau ibadah males, maka beliau melakukan gerakan-gerakan olahraga, melakukan permainan tahajud males begitu. Kalau kita kan tahajud males, tempat tidur ngorok lagi gitu kan. Kalau itu enggak, olahraga dulu, main-main dulu. Udah terbangkit nih, hilang kantuknya, maka kemudian lanjutkan sholat tahajud. Begitu. Atau umpamanya mohon maaf ya, kalau saya suka begini sarannya. Kita nih sholat tahajud kan biasanya bikin ngantuk. Apa caranya ya? Baca Quran yang agak keras. Yang penting tidak sekeras Umar ya. Begitu. Tidak sekeras Umar dan tidak serendah Abu Bakar. Kan keduanya seperti itu kata Rasul. Ya Abu Bakar, bacaanmu jangan terlalu rendah sehingga tidak terdengar. Ya Umar, kamu suaranya keras banget gitu kan, sampai terdengar kemana-mana, tetanggamu terganggu. Ternyata apa? Yang namanya bacaan Abu Bakar sampai dia baca sendiri juga nggak kedengaran. Berarti untuk dirinya nggak kedengaran, apalagi untuk tetangga. Umar tetangga terganggu, apalagi untuk dirinya. Nah kalau Umar saja sudah sekeras itu, apalagi kalau tahajud malam-malam pakai mic, lebih parah itu. Ya, itu
bisa jadi dalil tuh untuk melarang orang kalau malam suka teriak-teriak subuh. Udah gitu sholawatan, sholatullah, salamullah, ala rasulullah. Malam-malam itu jam 3 malam kita bangun semua kan, ini gara-gara yang sholawatan. Orang yang sholat tahajud yang masru'ah aja nggak boleh kalau mengganggu tetangga apa itu. Seperti itu. Tapi apa? Yang melek dengar, tetangga yang tidur nggak bangun. Itu parameternya ya. Kalau Abu Bakar sama sekali boro-boro mengganggu tetangga ya, boro-boro mengganggu yang tidur ya. Dirinya pun nggak terdengar seperti itu. Makanya diingatkan keduanya, tidak boleh terlalu rendah seperti Abu Bakar dan tidak boleh terlalu tinggi seperti Umar. Nah, maka dengan demikian nanti orang akan termotivasi melakukan mencintai pengetahuan, beramal soleh dalam jiwanya, dan ini semua akan menimbulkan kebahagiaan di lingkungan pendidikan. Dan itu pentingnya mendahulukan uslub yang menarik ya ketika kita mengajar, dan juga seorang muta'alim dia akan lebih suka dengan cara-cara yang memang sudah masing-masing tadi. Kalau pilihan inilah yang maksud dengan at-tamti' ya, menurut pandangan istilah sebagaimana tadi sudah saya baca. Berikutnya, apa pentingnya kita melakukan at-tamti' fi tarbiyah Islamiyah? Jawabnya adalah pertama, at-tawajjud bainal jidd wa tarki. Yang pertama adalah yaitu at-tawajjud bainal jidd wa tarki, yaitu adanya keseimbangan antara sungguh-sungguh dan bermain-main dan bersenang-senang ya. Seperti itu. Jadi antara sungguh-sungguh dan canda itu ada tawajud, ada keseimbangan. Ya, ada tarbi, ada rileksnya, ada bersenang-senangnya. Dan kita tahu bahwasanya agama Islam adalah Islam dinun wasatiyah, yaitu agama pertengahan. Ya. Kemudian karena Islam adalah agama pertengahan, maka kita tahu bahwa sesungguhnya manusia yakni ketika dia melakukan atau ketika mengalami proses tarbiyah harus mengetahui hal tersebut. Nabi kita yang pernah berbicara kepada Handolah. Ketika Handolah pengennya serius terus, pengennya tuh menuntut ilmu terus, kemana-mana dengan Rasul terus, pengennya serius terus ya, begitu. Dan anak zaman sekarang ada yang begitu. Saya nggak tertarik dengan permainan, pokoknya saya pengen serius terus. Antum jangan layani orang yang begitu. Kenapa? Ini khawatir suatu saat dia putus. Ingat, inna likulli amalin siratan wa inna likulli siratin fatratan. Setiap amal ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa fatrahnya. Di sana ada 2 riwayat. Siapa yang semangatnya kepada sunnah, maka dia aflahal beruntung. Siapa yang semangatnya kepada bid'ah, ya, maka dia halaka binasa. Siapa yang patroh malasnya kepada sunnah, maka dia selamat. Siapa yang patrohnya kepada bid'ah, maka dia celaka, merugi. Jadi ternyata semangat itu kepada sunnah, jangan semangat kepada bid'ah. Patroh juga kepada sunnah, jangan patroh kepada bid'ah. Patroh itu tidak semangat, dan pada saat tidak semangat dia malah melakukan bid'ah, ini nggak boleh. Nanti timbul halaka wa khasirah, binasa dan merugi. Oh, patroh lagi nggak semangat kepada sunnah, ya ternyata bagaimana dia tidak semangatnya, tapi dia tetap di atas sunnah. Artinya kalau sholat umpamanya sholat duha 8 rakaat, maka dia ya minimal 2 rakaat. Itu namanya nggak semangat. Ya, kalau nggak semangat 2 rakaat, kalau lagi semangat 8. Kalau itu nggak semangat apa? Jawabnya nggak sholat duha gitu. Itu berarti bukan ila sunnah, itu mah ila tarki sunnah itu. Namanya ila tarki sunnah. Kalau antum umpamanya sholat tahajud malam lagi malas ya 1 rakaat ya, atau minimal 3. Kalau satu itu baiknya adalah 3 ya. Salat subuh bicara apabila engkau khawatir keburu datang salat subuh maka 1 rakaat. Tapi kalau salat salat titirnya umpamanya masih jauh waktu subuhnya ya 3 rakaat. Jangan sampai 1 rakaat deh gitu kan. Karena 1 rakaat lah kalau keburu datang waktu subuh. Ini mah pada Isya salat witirnya 1 rakaat itu bukan paket hemat, itu paket bayi namanya. Bukan paket hemat, paket bakhil lah. Ya, seperti itu. Jadi kita juga ketika memahamkan dalil harus hati-hati kemana arah dalil itu bermaksud. Jangan sampai kita sembarangan di dalam memahamkan dalil. Nah,
ternyata ketika Handola itu datang kepada Nabi, dia pengennya ngaji terus pengen bersama Nabi. Kata Rasul, saat-saatan ya Handola. Ada saatnya kamu menuntut ilmu, ada saatnya kamu beribadah, ada saatnya kamu bersama dengan siapa tadi? Iya, bersama dengan anakmu, ya, bersama dengan keluargamu, bersama dengan istrimu. Ada saatnya, begitu. Nah, hal seperti ini juga dalam pembelajaran kita juga ada saatnya. Mohon maaf ya, saya beberapa kali melihat sebagian dari anak-anak kita ini yang di Mahatafi di sini. Ini kalau saya lagi ngaji, mereka ngapain Quran. Dan ternyata ini bukan cuma di pondok ini, di pondok kita juga sama. Ada kita lagi pengajian itu dia baca Quran. Dia guru tahfiz rupanya. Baca Quran terus. Saya sering peringatkan, kalau sedang ngaji, tinggalkan itu amalan. Amalan yang antum amalkan tidak lebih utama daripada menuntut ilmu. Seperti itu. Sama seperti kita, kalau kita sedang menerima tamu, tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali menerima tamu. Seperti itu. Begitu pula ketika kita berada di sore ini umpamanya. Ya, sore ini kan ada zikir petang ya. Maka kita luangkan waktu meskipun cuma membaca Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahaya, wa bika namut, wa bika masir semuanya. Walaupun cuma segitu cukup ya. Atau umpamanya kita baca yang lain lah ya. Yang minimal satu atau bisa lebih tafadhol sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu penting kita amalkan walaupun cuma satu umpamanya seperti itu. Dan satu poin. Karena apa? Karena itu adalah amalan yang paling utama. Begitu. Saya perhatikan ada sebagian anak-anak itu seperti itu. Dan mungkin kelakuan begini termasuk kalau belajar dengan gurunya. Mohon maaf ya. Ada sebagian anak-anak pondok itu kalau lagi belajar matematik dia sambil ngapain Quran. Sehingga matematiknya kagak bisa gitu aja. Ngapainnya nggak hafal ya. Jadi dua-duanya nggak dapat gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah. Dia ngapain Quran, tapi ini ingat, ini belajar matematik ada kepentingannya. Saya melihat ada sebagian anak-anak kita belajar ilmu faraid gagal terus gara-gara matematiknya nggak bisa. Ya, pembagian, pengurangan, perkalian dia nggak ngerti. Akhirnya akan coba seperti itu. Nah, saya katakan ilmu matematik juga penting. Makanya kalau kita sedang belajar perhatikan. Walaupun anggaplah ini bukan ilmu besar, tapi ini ada perkara yang penting yaitu apa? Ketika kita belajar matematik, ingat di ilmu syari ada matematiknya. Apa itu? Ya seperti ilmu waris itu kan juga ada matematikanya. Ya seperti itu. Dan juga begitu pula perzakatan, zakat ada ilmu matematikanya, ada hitungannya. Itu kan penting orang mengerti perhitungannya. Kalau dia nggak mengerti ilmu matematik, bagaimana dia melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, gitu kan? Ya sementara nggak ngerti matematik, maka matematik pun penting ya, seperti itu. Nah, jadi ketika dia mengatakan saat dan saatan, maka itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hidup itu ada saatnya belajar, ada saatnya beramal soleh, ya. Ada saatnya yakni kita berinteraksi seperti itu. Guru juga sama, ada saatnya mengajar, ada saatnya rapat, ada saatnya dibina, ada saatnya membina, kan? Ada saatnya mengecas, ada saatnya dicas, ada saatnya semua. Itu menunjukkan bahwasanya saat ada saatnya. Jangan antum ngecas terus. Saya bertanya, kalau ngecas terus apa yang terjadi? Tombet kitanya akan lemah. Makanya ada saatnya ngecas, ada saatnya dicas. Dan itu penting. Dan jangan menganggap remeh persoalan cas dan dicas. Ya. Penting itu. Ngecas penting, dicas juga penting. Ya. Karena kalau dicas ya akan punya kekuatan seperti itu. Berikutnya yang kedua, tahdiju dafiyah di ta'allum. Ya. Yakni idkhulul mut'ah fi ta'lim di yusajjil tulab. Bahwasanya memasukkan sebuah kesenangan dalam taklim itu akan yusajjil tulab, akan memotivasi para penuntut ilmu ala istimrar fi talabil ilmi. Yaitu untuk istimrar, terus-menerus berkelanjutan, berkesinambungan fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu. Kama fi qaulin sallallahu sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia, yassiru wala tu'assiru. Yassiru permudah, wala tu'assiru dan jangan mempersulit. Bassiru yakni gembirakan, wala tunafiru jangan bikin orang lari. Hadis ini sahih dari Imam Al-Bukhari. Maka berdasarkan keterangan ini kita tahu bahwasannya tahdiju adabiyah li ta'allum yakni betul-betul mengistimewakan ya, memuliakan motivasi di dalam belajar. Ya, tahdiz izah memuliakan ya, tapi ia motivasi li ta'allum untuk belajar. Dan sebenarnya belajar itu, mohon maaf ya, belajar itu bisa dicapai dalam waktu singkat. Pelajaran 1 tahun itu bisa selesai sebulan.
Ada 1 tahun itu bisa selesai. Mohon maaf kalau kami para asatidah mungkin 1 pekan selesai. Para masyayikh itu kalau ngajarin kita di dalam daurah cepet banget itu. Itu kan kurikulum 1 tahun. Ya, kadang-kadang 1 kali daurah 1 pekan selesai. Ya, kadang-kadang 4 hari selesai, 5 hari selesai. Ya kenapa ya? Karena memang mungkin casnya jasad ya, jadi cepat begitu. Seperti itu. Nah, maka kita jangan segan-segan ketika melihat anak-anak gak semangat. Antum tunda tuh ngajar. Gak penting ngajar. Antum mengajar itu hanya menyebabkan problem. Tapi mohon maaf ya, kalimat ini kan sifatnya temporal ya, bukan terus ngajarnya begitu. Nah, ketika mereka kelihatan sedang tidak semangat, motivasi. Tak tidak fikir ta'alum. Ayo, ya dibikin supaya mereka termotivasi. Ya, termotivasi. Kita bikin dia termotivasi untuk belajar. Saya tadi ya siru caranya Pak mudah. Walaupun asiru jangan tersulit. Ya, mudah jangan tersulit. Ada seorang guru memberikan nilai kepada seorang murid. Sebenarnya muridnya nilainya paling 3. Tapi dia kasih apa? Nilainya besar. Saya kalau ada ngasih tugas, kerjakan tugas anak-anak ya, mereka mengerjakan tugas. Sudah begitu apa dikasih nilainya jangan pernah kurang dari 8. Kalau dia mengerjakan tugas sifatnya kreativitas, jangan pernah kurang dari 8 nilainya. Kenapa? 8 itu baik. Antum berikan penghargaan. Siswa kita dikasih tugas nilainya 5, 4, kira-kira gimana? Hah? Ada tugas lagi dia tinggalin. Nilainya nggak bakal jauh, 5 paling. Tapi kalau nilainya 8, 9, 10, mantap. Senang mereka. Ya. Jadi kalau nilai tugas umpamanya antum bikin nilai yang bersifat motivasi. Kalau ulangannya lain kan, karena sudah ada angka-angkanya. Dan kalau cuma tugas apa, antum kasih nilai yang bagus. Dan jangan kikir lah, jadi guru yang dermawan. Ya. Harus samham, harus dermawan, harus baik. Seperti dan guru yang begitu senang sama muridnya. Masya Allah, Bapak bulan ini luar biasa. Nilai saya besar-besar. Seperti itu. Walaupun dia tahu kalau dirinya nggak sebesar itu, tapi dia senang. Baik. Kemudian wabasiru wala tunafiru, berikan kabar gembira. Jangan bikin dia ragu. Hadis ini sahih dari Imam Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya adalah yaitu binaul ilaqah al-ijabiyah, yakni bangun ya bagaimana supaya adanya ya keterikatan yang betul-betul ya. Keterikatan yang betul-betul antara mereka sehingga mereka ketika melakukan semua ini mereka sangat bergembira sekali ketika mereka lakukan seperti tadi. Oleh itulah jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Dari keterangan yang barusan saya jelaskan, dan maka insya Allah Ta'ala ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat sekali. Karena sesungguhnya apa yang dijelaskan tadi itu merupakan bagian-bagian dari perkara-perkara yang akan menimbulkan semangat bagi mereka. Karena mereka apa? Nah, kalau mereka diberikan kesempatan dengan sesuatu yang mudah, diberikan sesuatu yang sudah sangat menggembirakan sekali, sehingga akhirnya itulah yang mereka dapat. Dan mereka akan sangat senang ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, memberikan sesuatu yang sangat baik, mereka akan sangat senang sekali. Namun sebaliknya, ketika kita menjadi guru yang susah, gitu kan, seperti itu, sehingga apa? Kita tidak mampu untuk mengkombinasi adanya penyimbangan bagaimana antara ajid gitu kan, dengan tarfi, antara serius dan hiburan. Kan kita ada satu serius, ada satu menghibur mereka. Kemudian kita juga yakni ada saat yang memotivasi belajar, terutama ketika mereka dalam keadaan tidak semangat dan begitu berat melakukan yakni al-ilaqah al-ijabiyah, bagaimana mempererat hubungan yang bernilai-nilai positif, ya, bernilai baik, itu sangat penting sekali bagi mereka. Dan ini merupakan bagian dari konsekuensi kita ketika kita melakukan pengajaran. Berikutnya, kemudian setelah tadi saya terangkan pentingnya tanti dalam tarbiyah Islam itu adalah tadi pentingnya adalah apa? Supaya adanya keseimbangan antara kesungguhan dan keseriusan dan hiburan.
kapan saatnya serius, sungguh-sungguh, dan kapan saatnya tidak serius, jadi bercanda, ya, hiburan, seterusnya. Begitu pula, jadi bagaimana kita tadi sudah punya di ta'alum, membangun motivasi, ya, seperti itu. Kemudian begitu pula bina al-ilaqah al-jadiyah, yaitu membangun hubungan akrab yang bernilai positif, seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat insyaallah. Berikutnya, kemudian yang ketiga, ya, tadi setelah diterangkan tentang ta'rifnya secara bahasa, secara istilah, ya, sudah pada poin yang pertama. Kemudian pentingnya tamti terbiasanya. Maka yang ketiganya adalah masru' ya tamti, ya, bidoi kita dua sunnah. Jadi disyariatkannya tamti bidoi kita dua sunnah, yaitu menurut kitab dan sunnah. At-tamti fil Quran, yakni hasal Quranul Karim ala istifadati, ya, minal mutaqil mubahat duna israf awil haram. Berkenaan dengan tamti dalam Quran, yakni Al-Quran telah menganjurkan agar mengambil faedah dari muta al-mubah, yakni mengambil faedah, ya, dari hiburan-hiburan yang bersifat dibolehkan, ya, bersifat dibolehkan, bersifat apa, ya, yang kira-kira perkara tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tidak dengan syariat, maka tidak mengapa. Kemudian dalam hal ini, ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 32, ya, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq. Katakan oleh kamu, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah mengeluarkan untuk para hambanya, dan juga at-tayyibat, perkara-perkara yang baik minar rizq, dari rezeki. Perkara yang baik dari rezeki Allah yang mengeluarkannya. Kemudian zinatullah Allah yang mengeluarkannya, seperti itu. Maka wahada ya dulu ala anak tarafiq batamti masuk menidakkan di kulli syar'i. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya hiburan, yang namanya bersenang-senang, ya, seperti itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Tidak karena fi kulli syar'i, apabila dia berada dalam batasan-batasan syariat. Kalau dalam batas syariat maka tidak mengapa, insyaallah. Berikutnya at-tamti di sunnah an-nabawiyah. Ada tamti dalam sunnah Nabi yang mulia. Nabi kita yang mulia mijahun Nabi ma'as sahabat, suka bercanda dengan para sahabat Nabi. Nabi SAW sengaja membuat kegembiraan bagi para sahabatnya dengan candaan sedikit, tapi beliau tidak suka berbohong kalau bercanda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya, kata Anas bin Malik, in kana Rasulullah la yukhalifuna hatta yaqula li akhirni ya Abu Umair ma fa'al Mughir. Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Mughir? Ya, Abu Umair itu kan sahabat Nabi yang kecil, yang dia kehilangan seekor burung yang mati, dia sangat sedih sekali, gitu kan? Nah, ketika itu dia bertanya, Umair, kira-kira Mughir lagi ngapain ya? Padahal udah mati dengan itu. Wah, udah mati tapi sana kira-kira lagi ngapain ya? Begitu. Atau Anas bin Malik, ya, ketika itu apa? Disembur wajahnya, ambil air, dikumur-kumur, sembur katanya. Tapi yang disembur anak kecil, ya. Kalau orang dewasa ya positif ya. Gitu. Kalau bisa jangan disembur. Kalau anak kecil disembur senang gitu, dia ngerti. Itu isyarat bersama. Begitu ya. Antum harus tahu itu yang begitu. Tapi kalau orang dewasa apa? Ya seperti Ummu Aiman ketika dia pengen sapa dengan Nabi, lalu dia membawa apa namanya, onta gitu kan, ya. Onta yang rupanya ontanya kurang lah. Memang dia onta yang apa? Onta yang kurus, yang kurang kuat untuk safar. Kata Rasul, tidaklah engkau ambil onta, anak onta yang besar itu. Maka Ummu Aiman kan kaget, anak onta yang besar yang mana? Ini semuanya hidup onta. Maka dia bilang apa? Ya hidup onta itu terlahir dari hidupnya lagi, bukan dari anak onta. Begitu. Nah, jadi Ummu Aiman berpikir ini onta yang hidup aja yang kurus begini nggak bakal kuat. Apalagi anak onta, pikirnya dia begitu. Tapi karena Rasul cerdas, bukan itu yang saya maksud. Itu onta yang besar. Dan onta itu adalah anak dari induknya kan begitu. Kan anak onta juga gitu. Nah, itu namanya kalau bahasa kita disebutnya apa? Itu namanya anak apa? Sanda
jurnalistik namanya Iman kalau bahasa kita. Nah, kalau ini disebutnya apa? Disebutnya sanad Rasul seperti itu, yang ilmiah. Dikatakan bahwasanya Nabi kita yang mulia itu la yaqulu illa haqqan, dia tidak berkata kecuali yang benar. Maka apalah Nabi di sini menimbulkan kegembiraan kepada anak-anak dengan keterangan tadi. Begitu pula ketika ketika Nabi SAW umpamanya mengajar, maka beliau sudah menggunakan uslub kisah ya, atau sesuatu yang merindukan ya, seperti orang yang membunuh 99 nyawa seperti itu. Itu kan diterangkan, orang yang membunuh 100 nyawa saja kalau bertobat itu dia apa? Iya diterima, apalagi cuma membunuh 1-2 itu. Itu untuk menunjukkan bahwasanya orang yang bertaubat dengan sebentar dengan taubat insyaallah maka dia akan diterima. Selanjutnya kemudian atau at-tarbi bil musabaqah. Kita yang mulia pernah menghibur istrinya dengan lomba. Rasul pernah dikalahkan oleh Aisyah dalam salah satu lomba jalan. Itu termasuk salah satu bagian kebahagiaan rumah tangga kalau antum punya istri dan istri antum itu masih muda belia ya. Maka caranya diajak balap lari. Kalau istri antum sudah tua renta jangan ajak balap lari. Nanti istri antum emosi. Nah, ketika Rasul dalam keadaan gemuk, istrinya Aisyah kurus, maka diajak berlari, itu sudah jelas pasti pemenangnya siapa? Aisyah kan yang menangnya. Nah, begitu Rasulnya begitu Aisyah mulai gemuk, diajaklah berlari oleh Rasul, dan siapa pemenangnya? Rasulullah. Kata Rasulullah, ini adalah ya sebagai balasan yang dulu jadi draw gitu kan. Dulu pernah aku kalah dan sekarang aku menang. Itu contoh membangun kebahagiaan dengan istri kita ya. Nah, begitu pula ketika kita yakni membangun kebahagiaan dengan siapa? Anak-anak kita, murid-murid kita, yaitu dengan berbagai macam perkara yang tadi. Ya. Ini merupakan bagian yang dibenarkan ya dalam sistem tarbiyah Islami. Oleh karena itulah maka itulah sebabnya setiap kita hendaklah menggunakan semua itu sebagai bagian dari macam-macam dari tampi yang tadi sudah saya jelaskan. Adapun dawabitnya bagaimana bersenang-senang dalam tarbiyah Islamiyah ini hanya pun masruhan diupayakan dia disyariatkan ya. Seperti memanahkan disyariatkan ya. Berkuda juga disyariatkan, berenang juga disyariatkan. Itu contoh ya. Umpamanya atau bermain pedang-pedangan juga disyariatkan. Main tombak kan juga disyariatkan. Kan ada beberapa riwayat ya tentang masalah tadi. Terus kemudian menyenangkan anak dengan bulu, dengan mainan terbuat dari bulu, agar anak tersebut bisa melaksanakan ibadah puasa sampai datang waktu. Itu juga bagian yang tadi. Yang kedua, Allah yasghala 'anil wajibat, bahwa perkara tersebut yakni tidak boleh sampai apa? Sampai mereka lalai dari kewajiban. Ya, bermain-main sampai lupa kewajiban. Ya, atamti wa tarwi la yanbaghi an yu'addiya ila takassul 'anil faraid. Yang namanya tamti dan tarwi, yaitu yang namanya bersenang-senang ya, yang namanya hiburan, itu selayaknya tidak mengantarkan kepada kemalasan dari melaksanakan faraid. Kalau kita melakukan satu aktivitas hiburan malah menyebabkan kita ini malas beribadah kepada Allah, nah itu nggak benar yang ini. Kenapa? Karena tadi sudah terangkan hadis yang dimahal. Dibeli amalin sirah, setiap amal ada masa semangat. Walikul sirah patra, ada semangat ada masa munturnya. Paman kana patra tu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnahku faqad ihtada, maka sungguh dia berada di atas petunjuk. Berikutnya yang ketiga, ayyakuna wasilah la ghair. Dia adalah wasilah saja. Dia bukan tujuan ya. Artinya hiburan itu adalah wasilah, bukan sebagai tujuan ya. Seperti itu. Ya, ini sekarang kan banyak nih, ada acara rila, acara apa, itu jangan sebagai apa? Tujuan, tapi sebagai apa? Wasilah saja. Kemudian yang keempatnya, ayyakuna mu'tadilan. Bahwasanya dia mesti mu'tadilan, yakni bersifat pertengahan, bersikap seimbang begitu. Ya. Bersifat proporsional, itu namanya mu'tadilan, proporsional. Nabi kita yang mulai bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu sendiri punya hak
hati-hati guru, jangan ngajar terus sampai lupa, sampai badannya berat, kegerak tuh. Ngajar, ya kadang-kadang ngajarnya sekali, kan beratnya itu kan sebulan. Ini karena terlalu diporsir. Makanya kita yang tahu diri kita, ingat badan kita juga punya hak. Kalau untuk mengajar sekiranya yakni capek dan seterusnya ya harus diatur supaya punya stamina. Ya begitu. Stamina mana yang wajib ya, mana yang tidak wajib ya. Antum harus jaga stamina. Tapi juga tidak boleh malas, harus berlatih supaya bisa punya kekuatan. Terus kemudian wa inna li ahlika 'alaika haqqan, ingat keluarga kamu juga punya hak. Istri kita, anak kita punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, maka setiap yang punya hak berikan haknya. Ibu kita ya. Terus kemudian istri kita, anak kita mereka punya hak. Nah ini di antara kaidah ya yang berkenaan dengan dawabit tamti ya tarbiyah Islami. Pertama harus disyariatkan, yang keduanya tidak boleh sampai melupakan kewajiban, yang ketiganya dia sebagai wasilah bukan sebagai tujuan, yang keempatnya dia mu'tadilah, yaitu sesuatu yang dikerjakan yang bersifat proporsional ya seimbang dan seterusnya. Dan jamaah sekalian, dari keterangan ini maka insyaallah ta'ala apabila kita melakukan jadi penjelasan dengan sistem tamti tadi, maka di sini kita akan mendapatkan banyak faedah sekali. Apa di antara faedah yang sangat penting bagi kita semua berkenaan dengan masalah ini? Ya, di antaranya adalah itu bisa memberikan dampak yang positif dengan adanya meningkatnya hubungan baik ya, kecintaan antara guru dan muridnya. Ziyadatul mahabbah bainal mu'allim wal muta'allim. Bahwasanya adanya peningkatan hubungan baik, kecintaan antara murid dan guru. Jadi nanti antara murid dan guru punya apa? Punya hubungan yang dekat kan? Karena suasana belajar yang sangat menyenangkan. Yang keduanya juga meningkatkan motivasi untuk beribadah dan belajar. Ya, bisa meningkatkan motivasi untuk beribadah dan belajar. Yakni tahfidun nas al amali shalih. At-tamti yaj'alu ta'ata salatan wa muhabbatan. Ya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa memotivasi orang beramal soleh menyenangkan akan menjadikan apa? Ketaatan begitu terasa mudah, bahkan disukai, bahkan orang jadi senang belajar seperti itu. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah yakni dapat meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Artinya si anak dapat meningkat konsentrasinya dan kreativitasnya, yakni at-tajid an-nasat tabi'i wal jasad. Jadi akan meningkat ya nasab dini, yaitu konsentrasinya, wal jasad dan juga kreativitas tubuh. Seperti itu. Dan ini luar biasa ya. Karena at-tarbi al-nasru yunashitu ad-dina wa yajidhu min al-tarkis. Dan itu akan memotivasi orang tersebut memiliki gaya semangat belajar yang luar biasa dan juga menambah konsentrasi. Dia akan betul-betul terpusat ya. Dia akan betul-betul memiliki perhatian yang besar karena dia sudah dimotivasi terus. Dan yang keempat adalah mempererat hubungan keluarga dan sosial, yakni maksudnya bahwa dengan cara begitu dia akan timbul taqwiyatul ilaqat al-usariyah wal mujtamaiyah. Taqwiyatul ilaqat akan meningkatkan ya, atau menguatkan al-ilaqat al-usariyah, yaitu hubungan kekeluargaan wal mujtamaiyah dan kemasyarakatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu. Nabi kita yang mulia itu suka mencandai istrinya. Ya, mayula ibul atfal, dan suka bermain dengan anak-anak. Ya. Bima yu'ajiju ya ar-rabit al-usariyah. Maka itu termasuk perkara yang dapat meningkatkan ikatan kekeluargaan. Dengan cara seperti itu merupakan perkara yang sangat penting sekali, karena dengan cara tadi insyaallah ta'ala kita akan menikmati bahwa ternyata dalam pendidikan Islam metode yang diajarkan Rasulullah SAW itu betul-betul membuat pengajaran semakin menarik dan kita pun semakin motivasi untuk mengajarkannya. Demikian barangkali saya kira cukup insyaallah ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum saya mengakhiri majelis. Iya, Ada pertanyaan Ustaz.
apakah pemberian tanti kepada anak-anak misalnya begini, pelajaran setelah sholat zuhur ini biasanya anak-anak itu jenuh dan sedikit-sedikit dia gitu. Nah, Terus kita ketika tahu pembelajaran kita ataupun materi yang disampaikan kita kira cukup dan anak-anak sudah paham, kita beri bonus dengan lebih cepat dari waktu keluar. Nah, ini hubungannya dengan tugas kita mengajar dari jam segini dan sampai segini misalnya. nah, Itu merupakan takdir atau salah misalnya. ya apa? Ya itu termasuk perkara yang boleh tidak mengapa. Mohon maaf ya, termasuk juga umpamanya ya. Kalau kita mau pulang habis tes, ya mau PTS, mau UTS, mau PTS, mau PAT ya. PTS kan penilaian tengah semester atau pas penilaian akhir semester. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita ada anak ternyata tidak diremediat, mereka suruh pulang dulu aja. Terutama kalau PTS. Biasanya kita ngasih PTS ada liburan ya, 1 pekan ya. Nah kalau dia tidak ini, dia menjadi apa? Menjadi 2 pekan kan? Karena dia enggak remedial, sudah pulang dulu. Itu menyenangkan mereka. Dan saya yakin anak-anak setuju itu, yakin. Mereka yang tidak remedial, jangankan yang tidak remedial, yang remedial juga langsung bilang kami Senin remedial semua. Anak pengen apa? Pengen bersaing supaya cepat pulang gitu. Ya tidak apa-apa, asal remedialnya betul-betul berhasil boleh, nggak apa-apa. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari memotivasi mereka untuk apa? Untuk memiliki peningkatan semangat dengan seperti tadi. Termasuk yang tadi, umpamanya dia tadi kayaknya lagi-lagi lihat jam lagi ya. Dah, lagi di pondok gitu kan. Lumayan kan, ada waktu 15 menit mereka keluar duluan kan. Tapi jangan banyak-banyak ya. Jangan keluarnya 1 jam pelajaran, kebanyakan. 15 menit, 10 menit duluan gitu. Kan bagi mereka itu kan 15 menit sebelum tengok lonceng itu kan. Sebelum bel berbunyi kan senang banget ya. Ayo yang bisa jawab langsung keluar. Wah langsung ngacung dia. Belum juga ditanya udah langsung ngacung. Padahal belum ada pertanyaan. Boleh kayak ini? Boleh, tidak apa-apa. Karena apa? Yang penting target sudah tercapai, gitu ya. Pembelajaran sudah, dan itu adalah bagian dari motivasi kita pada mereka. Dan guru-guru yang melihatnya jangan iri. Cepat keluar. Ya. Yang keluar cepat itu yang bisa jawab. Yang bisa jawab di belakang. Begitu barangkali. Wabahan. Ya. Ustaz, misalkan kita mau memberikan kesenangan pada anak tadi, misalkan kita memberikan hadiah permen misalkan anak gitu ya, dengan apa gitu ya. Kira-kira yang mereka suka ya, mereka suka murah meriah tapi mereka senang gitu. Ya gitu. Misalkan yang bisa menjawab duluan dapat ini 1 ya, gitu. Ya. Itu boleh nggak Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Ya, dengan sesuatu yang dia suka yang ada masalah. Kalau pengen dikasih permen boleh. Atau dikasih bunga boleh. Tidak mesti permen lah. Kira-kira apa nih? Oh ini yang jawabnya anak-anak perempuan. Dikasih bunga, siapa tahu dia ingat terus kan sama Ustaz ini. Apa ini maknanya? Seperti itu ya. Barangkali itu. Intinya yang berkesan. Dulu juga kan saya belajar pernah kan ngasih bunga kepada muridnya. Sampai disimpan. Sekian lamanya begitu saya belajar kayaknya bisa. Baru dia perlihatkan bahwa saya dulu dapat hadiah bunga ketika bisa menjawab pertanyaan. Saya malah udah lupa. Seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang bersifat ujian, penilaian, seperti itu tidak ada masalah. Tapi tadi anak itu ya kadang-kadang kita menyangka bahwa anak itu senang dengan nilai uang yang tinggi banget. Ya, justru mereka senang dengan penghargaan yang kelihatannya biasanya. Tapi senangnya loh. Saya pernah menyaksikan ada seorang yang cukup umur. Dia itu kemana-mana selalu bawa permen, kemana-mana. Setiap kayak teman kecil dia akan sampai dia itu masyhur di kalangan anak-anak. Kalau dia orang dermawan, padahal cuma permen doang. Gitu. Tapi memang anak-anak senang dengan itu. Ya kalau sekarang yang mereka suka apa gitu? Ya mungkin yang yupi ya. Orang biasa begitu. Ya walaupun yupi kayaknya terjadi pro kontra. Nah itu
Pokoknya apa saja yang pada hari ini mereka sukai, tapi halal, thayyib, tidak mengganggu kesehatannya, tidak merusak, gitu kan? Karena nggak boleh kalau merusak. Maka jadikan sebagai hadiah bagi mereka walaupun tidak seberapa. Insyaallah mereka sangat suka. Bahkan mama seperti silver queen itu ya. Tapi dipotong-potong itu mereka lebih suka daripada brick kasih satu. Lebih suka dipotong-potong mereka. Dikasih satu tuh nggak seru katanya. Dipotong-potong seru kan? Anak zaman sekarang tuh aneh. Kalau kita kan seru kalau semuanya kan itu. Kalau mereka nggak dipotong-potong tuh seru mah. Temennya dapat, dia dapat apa seru kan? Itu sebagai contoh. Ini kan pemahaman. Ya, ini berkaitan dengan materi juga berkaitan dengan dua masalah saatan saja. Rasul pada Abdul. Kan yang Abduliyah itu yang berkaitan dengan waktu amal, berkaitan dengan kegiatan bulan Ramadan misalnya. Nah, Di waktu 10 hari ketika itu di kita itu sering ada kajian. nah, Padahal misalnya ibadah subuh itu secara waktu diketahui merupakan amalan untuk di pagi. Itu bagaimana sih? ya, mengkomparasinya. Ya. Tapi kalau dulu makanya diupayakan kajiannya tidak perlu lama-lama. Umpamanya habis subuh, ya kajiannya cukup separuh harga atau di penghujung waktu. Jadi kan ada waktu untuk apa? Lakukan zikir pagi kan. Terus keduanya dikasih tahu juga, zikir pagi tidak mesti lengkap. Mulai zikir pagi yang favorit dan amalnya besar lah. Seperti umpamanya subhanallah wa bihamdihi atau ini wa nafsi dan tidak nafsi tidak kalimat itu kan besar pahalanya. Bahkan itu yang paling utama. Begitu. Nah itu jangan sampai tinggal. Diingetin itu kan. Dalam kondisi seperti itu. Jadi nanti kita dapat semua nih, dapat apa? Dapat yang tadi, dan sudah dapat juga apa tadi? Kajiannya. Jadi kajian nggak perlu lama-lama. Ya, yang penting intensif kok. Setengah jam gitu. Yang penting intensif. Tidak masuk 1 jam. 1 jam malah teler semua kan. Minal awal akhir gitu. Antum kira kajian pada subuh itu kajian yang tidak terberat gitu. Di bulan Ramadan terberat pada subuh. Kenapa? Karena begitu alhamdulillah maka mereka semuanya bismika Allahumma. Gitu. Berjamaah itu tanpa komando, hatinya langsung ke sana itu kan. Seperti itu. Makanya antum lihat mereka begitu khusyuk mereka mendengarkan seramaan gitu. Makanya jangan banyak-banyak. Biarkan saja mereka pikir dulu. Tinggal 5:30 sampai jam 6, setengah jam aja. Tidak beres baru melaksanakan salat isra semuanya. Tidak ada masalah. Walaupun salat isra'nya salah didhaifkan. Itu kan tidak ada masalah, yang penting apa? Mereka melakukan ibadah seperti itu. Jadi tetap yang utamanya tetap dilakukan. Caranya membaca biarkan saja dulu. Materi juga tenang aja dulu, jangan langsung seperti itu. Tenang aja dulu, nanti kalau udah beres apa yang tidak mereka sudah diberikan kesempatan untuk bikin pagi. Dan kita ingetin nih panitianya, ingetin di antara dikit-dikit yang bermanfaat namanya apa gitu seperti itu. Ya. Dan itu bisa insyaallah. Ya al-jamu bin amkana ya. Ya kalau mampu kalau mungkin berjamaah tapi dipikir mereka. Allah. Kayak untuk memberikan kesenangan tadi yang terbaik lebih sering apa sebetulnya sesuai dengan keadaan kan itu semua bukan pokok. Kalau sering-sering kasih hadiah juga anak-anak jadi bete ada yang melulu gitu kan. Kan ini kan namanya juga apa? Ingat al-aslu al-jid gitu kan? Bukan al-aslu at-tarti itu al-farmu. Artinya yang pokok itu serius. Hiburan sewaktu-waktu. Yang pokok itu belajar dengan tanpa hadiah. Sewaktu-waktu kasih hadiah itu. Ya sewaktu-waktu aja. Kalau ngasih hadiah terus nanti mereka ini malas belajar ketika tidak ada hadiah. Biasa mau belajar. Mau hadiah harga. Itu sudah nggak berarti lagi itu hadiah. Makanya kita harus ngerti mana yang pokok dan mana yang bukan pokok begitu. Sama seperti gini. Umpamanya antum berwudu ya, berwudu. Kenapa kita ini berwudu ini senang? Karena Islam itu memberikan beberapa pilihan. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Ya mix juga boleh. Ada yang 1, 2, 3 dalam satu kegiatan wudu. Ini kan ada 4 macam. Maka ketika berbicara mana yang harus paling sering kita kerjakan, jawabnya ya seperti yang 3. Kalau pertanyaannya mana yang harus sering kita kerjakan.
Kalau pertanyaan mana yang afdol kita kerjakan, jawabnya kerjakan semua. Tapi sering kan yang 3-3. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2-2, kadang-kadang mix juga. Dalam rangka Pak tamam ittiba, untuk menyempurnakan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu sebagai contoh. Artinya perkara yang memang kira-kira bisa dalam bentuk tanawu bermacam-macam maka diizinkan. Tapi ingat mana yang paling afdol. Karena kita nggak boleh meninggalkan yang afdol. Tapi di sana tidak ada masalah. Sebagaimana kata para ulama, tarkul afdol bifi'il maqdur ya jangan fihi masalah ya meninggalkan yang afdol, mengerjakan yang tidak afdol kalau ada masalah boleh. Artinya mafhum mukhalafahnya mana kebalikannya. Kalau tidak ada maslahatnya, kenapa antum yang afdol? Kalau tidak ada masalah, tetap kembali kepada afdol. Kenapa kembali kepada afdol? Kenapa kembali kepada yang terbaik? Karena Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, karena Allah akan menguji kalian ayyukum. Siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang amalnya terbaik, bukan liyabluwakum ayyukum ya jawaza amala, bukan. Ya, atau ajwaja amal yang paling boleh amalan di tetap liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ya, itu menunjukkan bahwa yang terbaik amalannya. Makanya kata Ibnu Baz mengatakan kami, ya aku kalau beramal pasti saya yang terbaik. Kalau kami memilih yang mabdul, yang tidak terbaik, yang tidak afdol, itu tidak akan pilih masalah. Kalau ada masalah, begitu. Ya kayak kita aja terawih gitu kan, 11. Nanti kalau suatu saat kita pulang di kampung dari imam di kampung, ya kalau antumnya punya keyakinan bolehnya terawih 23 jadi imam boleh. Tapi kalau antumnya punya keyakinan bahwa terawih 23 nggak boleh, harus 11 ya, antum jangan jadi imam, antum harus jadi makmum. Tapi ingat kalau jadi makmum, kalau dia itu terawih 23 ikut dalam rangka mengamalkan hadis man qama al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang berjamaah salat tarawih bersama dengan imam sampai dia selesai, maka akan satu bagi dia ya seperti ibadah semalam suntuk. Itu contoh. Dengan demikian maka berarti kan ada perkara-perkara yang memang kita harus ketahui bahwa mana yang afdal dan mana yang mafdul. Ketika memang itu merupakan perkara yang mafdul dan dibolehkan, ingat kita pun melaksanakannya. Kayak tadi imamnya 23, kitanya 11, kita 23. Seperti itu. Nah kalau imamnya 23, sholatnya ekspres 23 rasa 11 menit atau rasa 7 menit ya antum muparaqah, kan boleh kita muparaqah. Ketika di sana hilangnya rukun dan syaratnya sholat. Jika hilang rukun sholatnya apa tuh? Cuma hilang. Kalau ada yang tanya pada kita, kenapa ente memisahkan ini? Jawabnya, imamnya ekspres yaman, tidak tumanina, madhab manapun tumanina itu adalah rukun sholat. Ini enggak tumanina. Kalau mereka tanya, apa cirinya tumanina? Tumanina itu kalau ruku minimal subhana rabbil azim 1 kali yang wajib. Kalau sujud subhana rabbil a'la 1 kali. Oh, dikurangi harus 3 kali. Enggak, Mas. Ana juga ngerti kok. Gitu ya. Cuma ente ini kita baru subhana, subhanallah, subhanallah. Ini kapan dong? Baru subhanallah, Allahu. Ini gerakan apa ini? Ini kumpulan silaturahim. Ini namanya gerakan kelainan namanya. Dalam ibadah salat tarawih contohnya seperti itu. Itu barangkali. Wallahu a'lam. Ya, ini yang terakhir kali ya. Kami analisis kita yang menggunakan bahasa yang tahu gitu. Bahasa binatang. Enggak, yang kayak tadi itu yang kayak kepo. Itu menikahnya gimana? Ditanya, tentunya ada satu namanya kepo sih apa ya? Bapak guru ingin tahu dong. Kepo itu apa sih? Wah, Pak Guru, Pak Ustadz kepo aja, iya pengen tahu kepo itu apa. Pak Guru pengen tahu ilmunya nih apa kepo nih. Ustadz nggak tahu. Itu dia ditanya gitu aja udah seneng banget tuh, jadi dekat sama antum nanti. Jadi kalau antum nggak ngerti bahasa mereka tanya. Kalau dia nggak bisa jawab, ya nggak tahu sih kata teman-teman. Bisa tanya deh, kira-kira siapa yang bisa ya? Pak Ustadz pengen tahu ya apa itu kepo itu kan seperti itu. Apa itu alay itu kan? Nah, seperti itu. Kita harus tanya sama mereka. Dengan ditanya aja itu mereka tahu oh, gurunya ternyata tawadhu, rendah hati, sampai nanya sama murid. Saya mau tanya murid kalau ditanya, kalau kita bertanya sama murid dan dia bisa menjawab, kira-kira dia senang apa dia? Senang. Saya dulu maaf ini cerita. Saya waktu di SMP itu ceritanya guru saya guru matematik ya. Dia bilang ke saya sini.
Bapak tidak bisa ngajar, kamu aja yang ngajar ya. Mas hebat. Iya, bos seneng banget saya. Dipercaya kan ke dia, asisten guru kan itu. Wah saya mau ngajar itu penuh semangat ngajar itu gitu. Seperti itu. Itu baru dikasih percaya suruh ngajar gitu. Yang menarik lagi ada guru saya, dia ini guru matematika saya. Guru fisikanya tidak ada. Karena apa ya? Seperti apalah itu. Dia yang ngajarnya, ternyata dia nggak bisa tuh. Ini apa maksudnya? Dipanggil waktu itu saya, sini. Bapak mau ngajar nih kelas kamu nih, tapi bapak nggak ngerti yang ini. Coba kamu diajarin dong, bapak gimana? Luar biasa. Saya yang muridnya disuruh ngajarin dia. Sampai saya bilang, oh ini gini maksudnya apa? Wah itu saya merasa senang banget jadi guru ya, seperti itu. Ya karena apa? Ya karena tadi. Bahkan mohon maaf ya, tapi ini off the record ya. Artinya jangan antum superdosen sebagai, karena saya nggak ngerti waktu itu. Saya waktu di SMP, wali kelas saya itu seorang wanita. Ya, udah ngomong wanita antum langsung gitu ya. Ini seorang wanita ya, guru seorang wanita masih gadis lagi. Tapi saya tidak tahu kalau dia gadis ya, nggak tahu itu. Nah, ternyata apa? Itu kalau dia habis ngajar di kelas saya, kan dia wali kelas saya. Itu kalau lagi jalan itu sambil dirangkul saya tuh ya, dirangkul ditanyain apa kan. Dan saya waktu itu nggak ngerti yang namanya cinta seperti yang kata antum itu. Saya nggak ngerti. Cuma sepanjang jalan tuh banyak anak-anak kelas 3 yang sweet apa saya nggak ngerti kan. Ini kenapa pada rame gitu kan? Nah, tapi ketika itu yang jadi kebanggaan bukan karena dia perempuannya bukan, tapi karena kita oleh wali kelas itu kan seperti yang dianggap. Jadi jangan pernah menganggap remeh apa yang dilakukan oleh guru kita. Bahkan saya pernah ada seorang guru ya, guru laki-laki, hanya dengan mengusap kepalanya, masya Allah, luar biasa. Bahkan kadang cuma mukul-mukul pundak aja, senangnya bukan main gitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau ada antara. Ya, barangkali dipukul-pukul pundak, guru kepo kali. Barangkali ya, atau mungkin Allah yang gitu. Kalau anak sekarang saya tidak tahu. Tapi ala kulli hal antum yang tahu tentang apa? Tentang situasi mereka itu bisa antum lihat apakah mereka ini yakni dengan apa yang kita lakukan memang tertarik atau tidak seperti itu. Maka begitu pula dengan yang tadi yang kita bisa lakukan secara seperti demikian. Wallahu a'lam. Saya kira cukup insyaallah taala sampai di sini semoga bermanfaat, semoga kita akhir dari sini subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dia. Tadi untuk anak boleh minta sering